Jadi qiraah sab'ah itu bagian dari ahrufus sab'ah. Tetapi ahrufus sab'ah itu tidak mesti qiraah sab'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anallahu yuridu darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Silatul qira'ati sab'i bil ahrufis sab'ati. Korelasi atau hubungan qira'ah sab'ah dengan huruf 7. Pada pertemuan yang sudah lewat kita sudah mengetahui sedikit tentang pembahasan qira'ah sab'ah dan pembahasan hurufus sab'ah, ahrufus sab'ah, di mana keduanya itu seakan-akan mengalami kemiripan. Qiraah sab'ah berarti 7 bacaan imam, ahrufus sab'ah berarti huruf atau model 7, sama-sama 7-nya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah keduanya itu sama saja atau memang berbeda, atau memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Di sini telah digambarkan tentang apa hubungan di antara keduanya itu, istilah qiraah sab'ah dan istilah hurufus sab'ah. Wa amma an shilatil qiraati sab'i bil ahrufis sab'ati al madhkurati fil hadits falyu'lam annal ahrufas sab'ata nuzilat fi awalil amri litaysiri 'alal ummah. Korelasi hubungan qiraah sab'ah dengan huruf 7 yang sudah disebutkan di dalam hadis, maka ketahuilah bahwa ahrufus sab'ah itu diturunkan pada permulaan dalam turunnya Al-Quran, tujuannya untuk memudahkan kepada umat. Tujuannya adalah memudahkan pada umat. Jadi ahrufus sab'ah, istilah ahrufus sab'ah kan sudah diterangkan, sudah dijelaskan pada pertemuan yang sudah lewat, bahwasanya ahrufus sab'ah itu tidak kurang ada 40 pengertian, 40 pendapat
definisi di dalam masalah menterjemahkan ahrufus sab'ah yang datang pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun menurut sebagian ulama bisa digaris tengah, bisa diambil benang merahnya, bahwa yang dimaksud ahrufus sab'ah itu diantaranya adalah perbedaan-perbedaan lafadz yang ada 7 itu, dari mufrad, tasniyah, jamak, dari mudzakkar, muannas, dari fiil, gambaran-gambar yang semuanya sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, antara ahrufus sab'ah dengan qiraa'ah sab'ah ini sebenarnya apa titik temunya atau hubungannya? Ini dijelaskan bahwa ahrufus sab'ah yang disebutkan di dalam hadis itu terjadi pada saat turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ahrufus sab'ah itu terjadinya itu di awal, itu ahrufus sab'ah, karena ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Gusti Kanjeng Nabi, kemudian diturunkan dalam satu huruf, kemudian Nabi meminta lagi sampai diturunkan 7 huruf. Berarti kan kejadian ahrufus sab'ah itu adalah ketika di awal turunnya Al-Quran yang menjadikan kemudahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma nusikhal katsiru minha bil arbatil akhirati mimma haddan bil khalifatil Utsman radhiyallahu an ila kitabatil mashahifi allati bu'itsa biha ilal amsari. Lalu setelah diturunkan, kemudian ada 7 model bacaan, ada 7 model gaya dialek yang berbeda-beda itu, kemudian banyak yang direvisi, dinusakh dengan tujuan yang sudah ditentukan, tujuan akhir yang sudah ditentukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tujuannya apa? Ila kitabatil masyahifil lati bu'itsa bil amsar, di mana sahabat Utsman itu mengkodifikasikan Al-Qur'an, membukukan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu tujuannya adalah untuk dikirim kepada tempat-tempat yang dituju sebagaimana yang disebutkan pada keterangan di atas. Jadi ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan bacaan ini kan terjadi ahrufus sab'ah di sana kan, karena Kanjeng Nabi kejadian model dialek lafadz yang berbeda-beda macamnya itu di awal ketika turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi, diturunkan, dikumpul, ketika diturunkan sudah selesai. Jadi ahrufus sab'ah selesai ketika Nabi selesai, paham ya? Ahrufus sab'ah selesai ketika Nabi sudah selesai menerima wahyu. Lah kemudian dikumpulkan Quran itu, dikodifikasi, dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan itu dibuang. Artinya tentu ayat Al-Quran itu kan walaupun sahabat sudah kuat hafalannya, tentu prosesnya pengumpulan Al-Quran itu sangat ketat sekali. Tidak semua ayat Al-Quran lalu saya hafal ayat ini store, semua dimasukkan, dia tidak. Tentu ada penyaringan sehingga sudah ditasheh berkali-kali, sehingga tentu ada sesuatu yang dibuang. Artinya itu mungkin karena sudah tidak tidak memenuhi kriteria yang sudah digarisbesari oleh Sayyidina Utsman bin
Affan. Ya. Wa akhraqa kullama adaha, selain yang sudah disebutkan itu dibakar. Jadi membakar sesuatu, membakar semua yang sudah disebutkan di atas. Jadi kalau memang sudah sesuai dengan kriterianya dikumpulkan, ditulis, dibukukan. Tentu kalau tidak memenuhi kriteria ya disampingkan dan dibuang, bahkan dibakar, dimusnahkan. Jangan sampai nanti muncul lagi ayat-ayat yang tadi sudah tidak masuk kriteria. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan hadis ya. Jadi kalau hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim ketika mengumpulkan itu hadis manapun diterima, berjuta-juta hadis itu diterima. Cuman ketika dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu yang sahih saja. Apakah yang tidak sahih itu masuk dalam kitabnya Imam Bukhari? Jelas tidak. Tetapi ketidak dimasukkannya itu kan tentu bukan sebagaimana Al-Quran lalu dimusnahkan, tidak, ya dibiarkan. Makanya kadang kitab Al-Quran, kitab hadis maksud saya, kitab hadis yang asli atau kitab maksudnya yang menjadi referensi, kitab hadis ya, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah itu semuanya itu satu sama lain tidak mesti sama. Karena yang dimasukkan Imam Bukhari sesuai dengan kriterianya ini. Yang dimasukkan Imam Muslim ini. Yang dimasukkan Imam Tirmidzi ini. Yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban ini. Berbeda-beda. Jadi satu kitab hadis dengan yang lainnya berbeda-beda. Beda dengan Al-Quran. Ketika Sayyidina Utsman membukukan, yang lainnya itu dimusnahkan. Dengan tujuan jangan sampai yang tidak masuk kriteria itu kemudian muncul dan menjadi masalah. Nah ini jadi kodifikasi Al-Quran yang sudah selesai zamannya Sayyidina Utsman. Kalau hadis ya belum muncul kodifikasi hadis ketika zaman para sahabat itu. Artinya membukukan sampai sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim kan pasca setelah khalifah. Artinya bukan zaman sahabat kodifikasi hadis itu. Kalau kodifikasi terus ya, apakah sekarang masih bisa muncul kodifikasi hadis atau pembukuan hadis? Ya sudah sangat tidak mungkin, karena pembukuan hadis itu kan berdasarkan sanad riwayatnya. Ini dari ini. Coba satu hadis saja, kalau kalian pernah membaca kitab Imam Bukhari, haddasana, saya mendapatkan cerita dari ini, beliau dari ini, beliau itu disebutkan sanadnya, hadis disebutkan satu persatu. Jadi makanya disebut as-sahhul kutub ba'dal al-Qur'ani kutubul Bukhari wal Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitab Bukhari dan Muslimnya, karena sanadnya itu sudah sangat-sangat terjaga keautentikannya. Walaisal amru kama tawahamahu ba'dun nas min annal qira'ata sab'ah iya al ahrufu as-sab'atu. Hal ini tidaklah sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian umat manusia bahwa qira'ah sab'ah itu ya ahrufus sab'ah. Jadi ada titik perbedaan sebagaimana yang dimunculkan di atas itu, bahwa perbedaan antara qira'ah sab'ah dan ahrufus sab'ah. Dijelaskan kalau ahrufus sab'ah itu di masa Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi selesai, ya selesai. Tidak ada lagi periwayatan. Tapi kalau qira'ah sab'ah itu di masa para imam itu, atau setelah Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi tidak ada, kemudian sahabat Utsman mengumpulkan, membukukan Al-Quran, kemudian setelah membukukan Al-Quran mendelegasikan para sahabat dan orang-orang yang ahli dalam qiraah ke beberapa tempat. Lah disitulah akhirnya muncul qiraah sab'ah. Berarti kalau qiraah sab'ah itu munculnya setelah Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi wafat baru muncul qiraah sab'ah. Makanya
antara qiraah sab'ah dengan ahrufus sab'ah itu tidak sama. Tetapi waswabu, awas yang menjadi catatan, anna qiraatal a'immah as-sab'ah balil asyra allati yaqra'un nas bihal yaum hiya juz'un minal akhrufis sab'ah allati nuzila bihal Qur'an al-karimu. Yang benar adalah qiraahnya imam 7 atau bahkan qiraahnya imam 10 yang dibaca oleh umat manusia pada hari ini itu adalah bagian, juz'un, bagian dari akhrufus sab'ah yang diturunkan Al-Quran dengan menggunakan akhrufus sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itu bagian dari akhrufus sab'ah, tetapi akhrufus sab'ah itu tidak mesti qiraah sab'ah. Paham ya? Jadi kalau qiraah sab'ah itu sudah pasti akhrufus sab'ah karena itu bagian dari akhrufus sab'ah. Tapi kalau akhrufus sab'ah belum tentu qiraah sab'ah. Nah, itu persamaan dan perbedaannya ya. Jadi persamaannya ya karena sama-sama bacaan Al-Qur'an yang bermacam-macam modelnya itu samanya. Bedanya ya kalau qiraah sab'ah itu muncul setelah Nabi wafat, kalau akhrufus sab'ah itu muncul sebelum Nabi wafat atau ketika awal mula Al-Quran itu turun dengan berbagai macam model. Wa waroda bial hadis, jadi maksudnya ada hadis Al-Quran kan, ada hadis yang menerangkan tentang Al-Quran itu turun dengan menggunakan akhrufus sab'ah. Wa hadhil qira'atu al-ashru jami'uha muwafiqatun li khatim mushafin minal masahifil Utsmaniyah allati ba'atha biha al-khalifatu Utsman al-Amsar. Qiraah 10 semuanya juga, jadi di samping qiraah sab'ah ada qiraah 10 itu, tambahan qiraah sab'ah itu ya ditambah Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaf ya. Kemudian disebut dengan qiraah asyrah, qiraah 10. Semuanya itu juga cocok sesuai dengan tulisan mushaf dari mushafnya sahabat Utsman bin Affan yang allati ba'atha bihal khalifah Utsman al-Amsar, di mana sahabat Utsman bin Affan juga telah mengutus beberapa orang ke daerah-daerah. Ba'da an ajma'as sahabah 'alaiha wa la turhiqu lima yukhalifuha. Setelah sahabat itu melakukan kesepakatan, melakukan ijma', melakukan konsensus dan membuang sesuatu yang berbeda dengan kesepakatannya. Jadi sesuatu yang sudah tidak disepakati ya dibuang, dimusnahkan, jangan sampai nanti menjadi masalah. Nah itu ya. Jadi qiraah sab'ah dan akhrufus sab'ah itu ada titik persamaan dan perbedaan. Yang kesimpulannya adalah kalau qiraah sab'ah itu bagian dari akhrufus sab'ah, berarti pasti qiraah sab'ah itu bagian dari akhrufus sab'ah. Tapi kalau akhrufus sab'ah belum tentu qiraah sab'ah, karena akhrufus sab'ah itu sesuai dengan definisi yang bermacam-macam itu ya berarti bisa jadi bukan perbedaan dari segi lafziyah atau maknawiyah saja, mungkin perbedaan dari segi lahjah, dialek. Itu juga kan bukan apa namanya, bukan kawasannya qiraah sab'ah kalau sudah perbedaan dialek bahasa. Kalau apa namanya lebih luas, kalau akhrufus sab'ah itu lebih luas ya, sesuai dengan pengertian atau definisi dari akhrufus sab'ah dan qiraah sab'ah. Ya, dari kedua pembahasan ini antara qiraah sab'ah dan akhrufus sab'ah itu ya penting bagi kalian yang mempelajari Al-Quran. Mengapa sangat penting saya katakan? Ya karena ini berhubungan dengan bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dalam penghafalannya saja. Jadi perlu diketahui bahwa menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah ya. Jadi jangan sampai punya stigma atau punya apa namanya keyakinan
menghafal Quran itu wajib aini, tidak. Menghafalkan Quran itu fardu kifayah. Berarti kalau satu daerah sudah ada yang menghafalkan Quran, ya sudah cukup, gugur kewajibannya. Kalau mencari ilmu itu fardu ain. Nah, jadi kalian belajar Al-Quran tentang ilmu tajwid, tentang ulumul Quran, tentang qawaidul Quran, tentang yang berhubungan Quran, itu justru yang wajib. Nah, cuman kadang kita itu dibalik-balik, sing ngapal none iki temenan skrono wis bendang biar lancar, biar selesai, cepat selesai. Sing ulumul Qur'ane malah tidak gak direken sama sekali. Padahal ulumul Quran yang berhubungan dengan tajwid, dengan makharijul huruf, dengan ilmu-ilmu Al-Quran, kalau orang sedang belajar Al-Quran ya berarti wajib aini. Karena apa? Sedang belajar Al-Quran. Yes. Hadza wa laysal maqamu huna maqamu ifadatin wa istiqsa'in wa innamal maqsudu lamhatun mujizatun an hadzal ilmi. Pada penjelasan ini sebenarnya bukan penjelasan untuk penjelasan secara meluas ya. Jadi bab ini tidak, atau kitab ini tidak spesifikasi masalah qiraah sab'ah atau masalah hurufus sab'ah. Tapi tujuannya kok dimunculkan, kok ada bab korelasi qiraah sab'ah dan hurufus sab'ah. Tujuannya apa? Lamhatun mujizatun an hadzal ilmi. Ya sekedar hanya melihat, mengetahui bahwa poin-poin ini ada gitu. Makanya sebenarnya penjabaran masalah ini sudah sangat penjabaran masalah perbedaan qiraah sab'ah dan hurufus sab'ah, apalagi menjelaskan tentang hurufus sab'ah itu panjang dan lebar penjelasannya, tidak sesimpel ini sebenarnya. Tapi kok dimunculkan di dalam kitab ini, tujuannya itu adalah untuk mengenal saja. Oh ya, berarti di dalam Al-Quran itu ada istilah hurufus sab'ah, di dalam Al-Quran itu ada qiraah sab'ah. Faman ihtaja al-mazida falyarji ila kutubil qiraati. Kalau memang pengen lebih luas ya silahkan untuk mempelajari kitab qiraah, kitab yang khusus masalah qiraah. Ada yang kitab khusus qiraah ya banyak, khusus kita qiraah asra, apa qiraah sab'ah, apa qiraah 14, tentang masalah ulumul Quran juga ada. Kitab yang kita pelajari ini kan sebenarnya kitab tajwid kan, kitab tajwid. Jadi kalau tajwid ya berarti berhubungan dengan bacaan, bukan dengan masalah sejarah-sejarah. Tapi ya hanya sekedar mengenal enggak masalah. Artinya biar tidak monoton. Kalau belajar tajwid berarti belajar bacaan saja ya, tidak. Ya disajikan sedikit-sedikit biar nanti kalian lebih tahu, oh seperti ini tentang masalah tajwidil Quran. Yes. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.